Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Qayyim Kamil dengan nomor NIM 120220133 dari kelas R1 Perencanaan Kawasan Strategis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Malai Batuta Trans Kalimantan. Berikut adalah outline dari tugas saya. Yang pertama adalah definisi kawasan ekonomi khusus, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga gambaran umum, yang keempat gambaran rencana dan pengelolaan, yang kelima ulasan kritis, yang keenam usulan agenda kebijakan, dan yang terakhir adalah agenda penelitian. Definisi kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, dan koperasi baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh badan usaha, pemerintah kabupaten atau kota, atau pemerintah provinsi. Berikut adalah persebaran kawasan ekonomi khusus industri di Indonesia. Kawasan ekonomi khusus industri adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dengan kegiatan utamanya adalah di bidang industri. Berikut adalah Sekretariat Kelembagaan Jenderal Dewan Nasional untuk Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, maka tujuan pengembangan KEK adalah meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai modal terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Fungsi KEK. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan, dan energi, transportasi maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Lalu berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang saya pakai adalah teori Keynesian. Teori Keynesian ini merujuk pada pendekatan ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom Inggris, yaitu namanya John Maynard Keynes pada tahun 1930-an. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pasar bebas tidak selalu secara efisien mengarah pada perekonomian stabil dan pada saat-saat tertentu dapat mengalami kegagalan pasar. Teori ekonomi Keynesian mengacu pada kerangka pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh ekonomi Inggris. Teori ini berfokus pada peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengatasi masalah pengangguran dan resesi. Pemikiran Keynes ini muncul sebagai respon terhadap depresi besar pada tahun 1930-an ketika pengangguran tinggi dan daya produksi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang parah. Keynes berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah harus melakukan intervensi untuk memulihkan perekonomian. Lalu, model yang saya ambil adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri baik ke belakang maupun ke depan melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Lalu
Selanjutnya adalah investasi publik. Investasi publik ini sebagai prinsip dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Penelitian empiris dilakukan oleh Milborn terkait hubungan investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Mereka mengungkap bahwa ada hubungan kontribusi yang signifikan antara investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Kawasan ekonomi Malaya Batuta ini memiliki dampak sebagai berikut, yaitu pembangunan infrastruktur jalan. Dengan adanya KEK Malaya Batuta ini, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Kutai Timur, kembali berjalan dan menjadi kapasitas menjadi luas. Lalu selanjutnya adalah peningkatan kapasitas listrik. Dampak dari Kekmala Batuta ini adalah peningkatan kapasitas listrik, lalu selanjutnya adalah investasi untuk yang dapat memajukan Kabupaten Kutai Timur dan juga Provinsi Kalimantan Timur yang investasinya sampai 35 triliun rupiah. Lalu selanjutnya adalah peningkatan PDRB untuk Kalimantan Timur dan yang sangat mencirikan dengan teori Keynesian adalah penyerapan tenaga kerja sebanyak 55.700 orang. Selanjutnya adalah gambaran umum. Kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah peta dari kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan. KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan memiliki batas-batas sebagai berikut. Di utara berbatasan dengan Desa Kaliurang, di timur berbatasan dengan Desa Kaliurang, lalu di selatan berbatasan dengan Selat Makassar, dan di barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kawasan ekonomi khusus KEK Maloi Batuta ini memiliki status kawasan ekonomi khusus yang baru diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014. KEK memiliki manfaat bagi investor dalam hal insentif fiskal dan non-fiskal. KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan ini adalah KEK yang ke-8 yang ditetapkan pemerintah dengan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2014. Lalu berikut adalah peta master plan dari pengembangan KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan. Kawasan Malaya Batuta ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam, terutama kelapa sawit, kayu, dan energi, dan didukung dengan posisinya yang sangat strategis, yaitu pada lintasan alur laut Kepulauan Indonesia yang kedua, ALKI 2. ALKI 2 ini lintasan laut internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta menghubungkan jalurnya dengan benua Australia. Lalu ALKI 2 ini juga menghubungkan jalur regional lintas Trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan kapal feri, Tarakan, Toli-Toli, dan Balikpapan Mamuju. KEK Malaya Batuta Trans Kalimantan ini terdiri dari kawasan industri, logistik, dan pengolahan ekspor. Lokasi KEK Malaya ini terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Lalu berikutnya adalah dasar peraturan pembentukan KEK Malaya Batuta. Yang pertama adalah penetapan KEK Malaya Batuta, yaitu dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 85 tahun 2014. Lalu selanjutnya adalah pembentukan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu keputusan Presiden nomor 5 tahun 2015. Lalu selanjutnya adalah penegasan KEK MBTK oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2018, dan selanjutnya adalah Peraturan Bupati Kutai Timur nomor 58 tahun 2017, yaitu tentang pendelegasian dan pemberian izin di KEK MBTK. Berikutnya adalah gambaran rencana. KEK MBTK memiliki berbagai infrastruktur yang dikembangkan untuk mendukung kawasan ekonomi khusus ini tersebut. Yaitu yang pertama adalah pembangunan pelabuhan curah cair Maloi,
Yang kedua adalah pembangunan pelabuhan multipurpose melalui pembangunan Jalan Nasional Bontang Sangatta Malay. Lalu yang ketiga adalah pembangunan jaringan transmisi air baku sistem. Lalu yang berikutnya adalah pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk. Lalu yang kelima adalah tersedianya kawasan jalan sepanjang 3,3 km dari 11,4 km yang akan dibangun hingga tahun 2017. Lalu peningkatan pasokan listrik dengan kapasitas 20 MW. Lalu peningkatan pasokan air dengan kapasitas 200 liter per detik, lalu tersedianya infrastruktur dan fasilitas lain seperti menara telekomunikasi, gedung perkantoran, dan fasilitas ibadah seperti sebagai di samping gambar berikut. Lalu berikutnya adalah insentif insentif fiskal sebagai kebijakan pemerintah. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang digolongkan sebagai berikut sebagai pajak penghasilan. Untuk Kek Malabatuta ini terdapat tax holiday 100% untuk kegiatan utama. Lalu yang kedua ini adalah tax allowance untuk kegiatan selain kegiatan utama dan kegiatan utama yang tidak mendapatkan PPN. Lalu berikutnya adalah PPN. PPN ini tidak dipungut pada penyerahan barang kena pajak berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean. Lalu impor barang kena pajak berwujud, impor barang konsumsi ke keks pariwisata, dan penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak di kek yang sama atau kek lain. Lalu yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berasal dari pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul, dan penyewa tidak dipungut. Lalu yang selanjutnya adalah bea dan cukai. Untuk bea dan cukai ini pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor atau impor barang. Lalu pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Lalu selanjutnya adalah kebijakan impor. Bea masuk untuk pajak impor ditangguhkan, tidak dipungut untuk penyewa. Tarif bea masuk untuk barang jadi yang memiliki kandungan dalam energi 40% ditangguhkan. Lalu selanjutnya adalah pajak lokal. Pengurangan pajak daerah atau retribusi daerah sebesar 50-100%. Lalu selanjutnya adalah lalu lintas barang. Barang terlarang dilarang untuk ekspor atau impor. Barang yang dibatasi impor barang ke KEK tidak dikenakan pembatasan. Lalu selanjutnya adalah fasilitas khusus untuk pariwisata KEK. Toko yang berada di dalam KEK pariwisata dapat mengikuti skema pengembalian PPN untuk pemegang paspor asing. Berikutnya adalah kebijakan pemerintah untuk insentif non-fiskal. Untuk insentif non-fiskal ini beberapa kebijakannya adalah sebagai berikut. Tidak adanya data negatif dalam impor, batasan impor tidak berlaku, kemudahan berusaha untuk izin dan perizinan, pemilikan barang asing di KEK pariwisata, peraturan khusus ketenaga kerjaan, formalitas imigrasi sederhana, kemudahan prosedur pemesanan lahan, dukungan infrastruktur terpadu dari pemerintah, kenyamanan lingkungan, dan insentif yang lainnya. Lalu berikutnya adalah untuk program di kawasan Malaya Batuta. Untuk kawasan industri, kawasan Malaya Batuta ini terdiri atas tiga, yaitu industri, logistik, dan pelabuhan. Untuk industri ini, Kek Malaya Batuta ini sebagai pusat pengolahan sawit dan turunannya industri mineral, gas, batu bara, pariwisata, dan logistik. Lalu untuk logistik, Kek Malaya Batuta ini menjadi tempat transit untuk kebutuhan logistik. Lalu untuk pelabuhan, jalur regional lintas Trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan feri, Tarakan Toli-Toli, dan Balikpapan Mamuju. Lalu berikutnya adalah kelembagaan sistem pengelolaan. Berikut adalah diagram dari Dewan Kawasan Khusus. Untuk ketua dari Dewan Kawasan Khusus ini adalah Gubernur Kaltim, lalu untuk wakil ketuanya adalah Bupati Kutai Timur, lalu untuk anggotanya adalah untuk dinas terkait seperti PUPR, Bapeda, ATR BPN, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. Lalu diserahkan untuk pengelolanya yaitu PT Malaya Batuta Trans Kalimantan. Pengelolaan Kek Malaya Batuta ini dikelola oleh PT Malaya Batuta Trans Kalimantan. Dalam melakukan pengelolaannya, PT Malaya Batuta Trans Kalimantan harus berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh pemerintah daerah
dan penyelenggaraannya akan diawasi oleh pemerintah daerah dan Dewan KEK Kalimantan Timur. Lalu berikutnya adalah ulasan kritis. MBTK ini mengalami penghambatan investasi dikarenakan investor berpikir bahwa infrastruktur di wilayah tersebut masih kurang dan belum terhubung dengan seluruh pulau Kalimantan, terutama di kota-kota besar yaitu kota Balikpapan, Tarakan, dan Samarinda. Dan yang terbaru adalah untuk kawasan ibu kota negara baru yaitu IKN. KEK MBTK juga terancam dicabut statusnya sebagai wilayah KEK karena aktivitasnya itu yang belum berjalan. Ditambah lagi belum adanya koordinasi gabungan antara pihak pemerintah Provinsi Kaltim dengan Pemkab Kutai Timur. Lalu untuk beberapa usulan agenda, usulan agenda pada jalan yaitu menghubungkan infrastruktur jalan ke Kota Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Bontang, dan terutama wilayah IKN. Berdasarkan teori Keynesian, teori kutub tumbuhan yang mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial dengan industri penggerak sehingga Provinsi Kalimantan Timur menjadi maju dengan adanya Kek Malabatu Tengah ini dengan perantara jalan yang telah terhubung dengan berbagai kota. Lalu selanjutnya itu meningkatkan taraf pelabuhan karena berada di wilayah Alki 2, menjadi pelabuhan internasional karena letaknya itu di strategis di jalur internasional yaitu Alki 2 dan meningkatkan progres dwelling time yang semakin cepat sehingga dapat menyerap perpindahan barang di jalur yang dilalui. Lalu selanjutnya memperbesar industri sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menjadikan industri yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah agenda penelitian. Apabila saya menjadi seorang peneliti untuk mengerjakan tugas akhir, maka saya akan mengambil wilayah Kek Malubatu ini dengan peningkatan dengan judul TA adalah pengaruh Kek Malui Batu Trans Kalimantan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi Pulau Kalimantan berdasarkan teori paradigma Keynesian. Sekian, terima kasih. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.